Selamat malam kepada dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum. Di sini saya Michael Yusuf Ginting akan memaparkan materi tentang teori hidden curriculum. Yang pertama, saya akan membahas pengertian hidden curriculum. Secara etimologi, hidden curriculum berasal dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu hidden dan curriculum. Hidden artinya tersembunyi atau terselubung dan curriculum artinya kurikulum. Sesuai dengan namanya, hidden curriculum berarti bahwa kurikulum yang tersembunyi. Tersembunyi berarti tidak dapat dilihat tapi tidak hilang. Jadi kurikulum tersembunyi ini tidak direncanakan, tidak diprogram dan tidak dirancang tetapi mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap output dan proses belajar mengajar. Menurut salah satu ahli, Caswell and Campbell, dalam hal 5 mengatakan bahwa curriculum to be process of all the experience children have under the guidance of teacher. Menurut pandangan mereka, kurikulum itu berkenaan dengan pengalaman belajar. Berikutnya, kita akan membahas dimensi hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Menurut Belak and Kaybert dalam Wina Sanjaya, hidden curriculum memiliki 3 dimensi. Yang pertama, hidden curriculum dapat menunjukkan satu hubungan sekolah yang meliputi interaksi guru, peserta didik, struktur kelas, keseluruhan pola organisasional, peserta didik sebagai mikrokosmos sistem nilai sosial. Yang kedua, hidden curriculum dapat menjelaskan sejumlah proses pelaksanaan di dalam atau di luar sekolah yang meliputi hal-hal memiliki nilai tambah, sosialisasi, pemeliharaan struktur kelas. Yang ketiga dan yang terakhir, hidden curriculum mencakup perbedaan tingkat kesenjangan atau intensionalitas seperti halnya yang dihayati oleh para peneliti, tingkat yang berhubungan dengan hasil yang bersifat esensial. Bahkan hal itu kadang-kadang tidak diharapkan dari penyusunan kurikulum dalam kaitannya dengan fungsi sosial pendidikan. Next slide. Aspek hidden curriculum. Terdapat dua aspek yang mempengaruhi perilaku sebagai hidden curriculum, yaitu aspek yang relatif tetap dan aspek yang tetap berubah. Yang pertama, aspek relatif tetap. Yang dimaksud dengan aspek relatif tetap adalah ideologi, keyakinan nilai budaya masyarakat yang mempengaruhi sekolah termasuk di dalamnya menentukan budaya, apa yang patut dan tidak patut diwariskan kepada generasi bangsa. Yang kedua, aspek yang dapat berubah. Aspek ini meliputi variabel organisasi, sistem sosial dan kebudayaan. Variabel organisasi meliputi bagaimana guru mengelola kelas, bagaimana pelajaran diberikan, bagaimana kenaikan kelas dilakukan. Sistem sosial meliputi bagaimana pola hubungan sosial antar guru, guru dengan peserta didik, guru dengan staflah, dan lain sebagainya. Next, berikutnya. Fungsi hidden curriculum. Kurikulum tersembunyi berfungsi dalam memperkuat ketidaksamaan sosial dengan mendidik siswa dalam mempelajari persoalan dan perilaku menurut dari kelas dan status sosial mereka. Terdapat 3 unsur yang ada dalam kurikulum tersembunyi. Yang pertama, dinamika kelas. Yang kedua, siswa dan relasi kuasa. Yang ketiga, interaksi antar guru. Berikutnya. Sifat perkembangan hidden curriculum. Yang pertama, organisasional, meliputi pengaruh masalah waktu, fasilitas, dan bahan pelajaran. 2. Interpersonal, mengusahakan terwujudnya hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik, tenaga sekolah, orang tua, dan sesama peserta didik. Yang ketiga, institusional, menyangkut hal-hal berhubungan dengan kebijakan, struktur sosial, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dari materi yang saya paparkan, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu kurikulum tertulis merupakan patokan pendidikan, namun banyak yang tidak menyadari bahwa kurikulum tersembunyi juga memiliki andil besar di dalam proses pendidikan. Dalam hal ini, pembentukan karakter juga dalam pendidikan formal tidak dapat terlepas dari keterlibatan kepala sekolah, guru, orang tua siswa, tetapi yang tak kalah pentingnya, terdapat beberapa unsur yang tersembunyi selain unsur kurikulum formal sekolah. Penerapan hidden curriculum adalah salah satu upaya yang sering terabaikan dalam pembentukan karakter. Keberadaan hidden curriculum memberikan pengaruh yang cukup besar bagi siswa. Hidden curriculum ini juga dapat mengarah kepada segala sesuatu yang dapat berpengaruh dalam proses belajar mengajar dan pendidikan yang mungkin meningkatkan, mendorong, atau bahkan melemahkan usaha pencapaian tujuan pendidikan. Demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya Michael Yosef Ginting
mengucapkan terima kasih. Selamat malam.